Di tengah meningkatnya kerjasama pertahanan antara Korea Selatan dan Polandia, Polandia dapat menjadi pelanggan pertama pesawat Kf-21 di Eropa. Hal ini diisyaratkan oleh Grup Persenjataan Polandia, atau PGZ, ketika ditanya tentang ketertarikannya terhadap jet Korea Selatan oleh media Polandia. Meskipun pemerintah Polandia atau PGZ belum mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan akuisisi Kf-21 di masa depan, prospek tersebut mungkin tidak sepenuhnya mustahil. Spekulasi tersebar luas di kalangan pengamat militer, bahwa Warsawa pada akhirnya akan memulai pembicaraan dengan Seoul, sebagai bagian dari peningkatan kemitraan pertahanan mereka. Awal pekan ini, PGZ mengatakan kepada Defense 24, ada kemungkinan bahwa di masa depan, kerja sama industri di bidang pengembangan dan produksi Kf-21 Boramae, yang antara lain akan menjadi mitra alami KAI Ltd. Pabrik penerbangan militer nomor 2 di Bydgoszcz, pemimpin perdagangan penerbangan di Polandia, yang telah memiliki pengalaman dalam pemeliharaan dan pemulihan F-16 atau C-130 Hercules. Tahun lalu, Polandia menandatangani 2 kontrak, untuk membeli 48 pesawat serang ringan FA-50 dari Korea Selatan. Saat ini, PMZ bekerja sama dengan KAI untuk mengubah FA-50 Fighting Eagle, menjadi standar FA-50 PL Block 20. Pilot pesawat tempur Polandia juga secara bersamaan, melakukan pelatihan FA-50 di Korea Selatan. Setelah Polandia menandatangani kesepakatan untuk membeli pesawat serang ringan FA-50, fokusnya tentu saja beralih ke kemungkinan pembelian Kf-21 Boramae. Kf-21 adalah jet tempur supersonik semi-siluman generasi 4,5, yang terkenal karena kelincahannya yang tinggi, dan biaya perawatan yang rendah, yang akan diproduksi secara massal mulai tahun 2026. Pada bulan Januari tahun lalu, Kf-21 melakukan uji penerbangan supersonik pertamanya, menjadi jet tempur Korea Selatan pertama, yang dikembangkan di dalam negeri yang mampu menembus hambatan suara. Selanjutnya, pada tanggal 4 Maret prototipe ketiga pesawat tempur Kf-21, dengan radar aktif Electronically Scanned Array, atau AESA canggih, yang dipasang di atasnya menyelesaikan uji terbang yang sukses. Korea Selatan dilaporkan sedang mencari pasar khusus, untuk jet tempur Kf-21 miliknya. Namun, pihaknya belum memulai pembicaraan dengan mitra potensial untuk menjual jet tempur tersebut. Perlu digarisbawahi, bahwa KAI telah menjadi lebih berani setelah mengantongi kontrak Malaysia, di mana FA-50 Korea Selatan bersaing dengan LCA Tejas India. Lebih jauh lagi, ekspor pertahanan negara tersebut telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, mendekati angka 10 miliar dolar. Sebelumnya, pasar produk pertahanan Korea Selatan, sebagian besar berbasis di Asia Tenggara dan kawasan Timur Tengah. Namun, kini mereka membuat terobosan cepat ke Eropa, mengikuti beberapa kesepakatan besar yang ditandatangani dengan Polandia. Hal ini menimbulkan kesan, bahwa Warsawa bisa menjadi pelanggan Eropa pertama untuk jet tempur Kf-21, yang menurut para ahli, merupakan pesawat generasi berikutnya dengan kemampuan yang lebih unggul, dari jet tempur generasi keempat dan ke-4,5 yang sudah ada. Berbagai faktor dapat mempengaruhi minat Polandia untuk membeli Kf-21. Polandia memperkuat angkatan bersenjatanya, setelah invasi Rusia ke Ukraina memicu ketidakamanan baru di seluruh Eropa. Kedekatan Polandia dengan medan perang telah memaksa Polandia, untuk mempertimbangkan dengan cermat kesiapan tempurnya. Hal ini terbukti menjadi berkah tersembunyi bagi industri pertahanan Korea Selatan yang sedang berkembang pesat. Korea Selatan mendapatkan beberapa kesepakatan senjata dengan Polandia tahun lalu, untuk sekitar howitzer self-propelled K-9, tank tempur utama K-2, Chunmo MLRS, dan 48 pesawat tempur serang ringan FA-50. Mengingat latar belakang tersebut, hubungan pertahanan antara kedua negara berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Hal ini dipuji sebagai insentif bagi Seoul untuk meluncurkan Kf-21 ke Warsawa, ketika negara tersebut mencari pembeli jet tempur tercanggih yang diproduksi di dalam negeri. Salah satu faktor terpentingnya, Angkatan Udara Polandia terdiri dari jet tempur yang sudah tua. Kementerian Pertahanan Polandia,
sebelumnya telah menegaskan bahwa 48 F-16C dan D Block 52 Plus, yang merupakan armada jet tempur Angkatan Udara Polandia saat ini, harus ditingkatkan dan pada akhirnya diganti. Polandia menandatangani kesepakatan dengan kontraktor pertahanan AS Lockheed Martin, untuk mengakuisisi 32 jet tempur F-35A pada tahun 2020, menggantikan jet Sukhoi Su-22 dan Mikoyan MiG-29 yang sudah ketinggalan zaman. Pengiriman F-35 akan dimulai pada tahun 2024. Lockheed Martin tidak dapat memberi warsawa prospek, untuk memproduksi suku cadang jet tempur F-35 secara lokal. Menurut laporan, tidak ada perjanjian penggantian kerugian dalam kontrak, sebuah pilihan yang memungkinkan Polandia membayar lebih sedikit secara keseluruhan, untuk pesawat generasi kelima Lockheed Martin. Namun, perakitan atau produksi pesawat tersebut bisa dilakukan, jika PGZ memutuskan untuk membeli pesawat tersebut dalam waktu dekat. Tidak ada pihak yang membuat cetak biru untuk perjanjian semacam itu. Selain itu, F-35 yang akan datang hanya akan menggantikan MiG-29, sementara F-16 menua dengan cepat. Hal ini menyebabkan defisit jet tempur di Angkatan Udara Polandia, yang dapat diisi dengan akuisisi Kf-21 dari salah satu mitra pertahanan paling terpercaya, yaitu Korea Selatan. Sebelumnya, analis pertahanan di Korea Defense Network, Lee Il-wo, mengatakan kepada Business Insider, Polandia telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam proyek tahap kedua Kf-21, untuk pengembangan dan produksi bersama, yang dapat dimulai pada tahun 2029. Selain itu, para ahli militer berpendapat, bahwa jet Korea Selatan juga merupakan pilihan yang hemat biaya dibandingkan jet tempur F-35 Amerika. Pada September lalu, Uni Emirat Arab dilaporkan telah menunjukkan minat, untuk bekerja sama dengan Korea Selatan, dalam program pengembangan jet tempur KAI Kf-21 Boramae, yang berpotensi menjadi anggota ketiga dari proyek tersebut. Financial News, harian Korea Selatan, mengklaim dalam sebuah laporan, bahwa Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan menerima surat dari Dewan Ekonomi Tawazun UEA, yang menguraikan minat Abu Dhabi untuk bekerja sama langsung dalam pengembangan Kf-21. Menariknya, laporan tersebut mengklaim, bahwa surat tersebut bahkan menyarankan agar Abu Dhabi dapat menggantikan investasi Indonesia dalam program tersebut.